Keagamaan bangsa Arab. Jika kita kembali membuka lembaran kitab-kitab Tariq, kita akan mengetahui bahwa bangsa Arab di sekitar Jazirah Arab pada masa dahulu sebelum Nabi Muhammad diutus sudah memahami keesaan Allah, sudah mengenal Tuhan Allah dan lebih tegas, mereka sudah mengikuti agama yang mentuhankan Allah karena mereka pada umumnya sejak beberapa ratus tahun yang lalu sebelum Nabi Muhammad diutus sudah kerap kali kedatangan dakwah dari para nabi utusan Allah yang menyampaikan seruan kepada mereka supaya menyembah beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa semata-mata. Jangan sampai mempersekutukan sesuatu dengannya. Sepanjang riwayat yang hingga kini masih dapat diketahui dan sebagainya telah diriwayatkan juga dalam Al-Quran, nabi-nabi utusan Allah yang datang dan berdakwah kepada bangsa-bangsa Arab di Jazirah Arab diantaranya adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Sekarang kita kembali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah pindah ke negeri Mekah bersama istrinya dan seorang anaknya yang bernama Ismail alaihissalam, lalu berdua berdiam di sana memperbaiki rumah suci Ka'bah. Beliau pun menyampaikan dakwahnya kepada segenap penduduk di sekitar Hijaz sampai hari wafatnya. Setelah beliau wafat, Nabi Ismail melanjutkan tugas ayahnya menjadi utusan Allah kepada segenap penduduk di daerah Arab, dan seruan beliau ketika itu diterima baik oleh umumnya bangsa Arab di sekitar Jazirah Arab. Oleh sebab itu, bangsa Arab pada masa itu umumnya mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang pada pokoknya menunggalkan atau mentauhidkan dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setelah beberapa puluh tahun kemudian, agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang suci itu diputar balikan, diubah, direka, ditambah, dikurangi oleh para pengikut agama itu sendiri, hingga akhirnya agama Nabi Ibrahim itu tinggal nama saja. Adapun jelasnya keagamaan bangsa Arab pada masa itu dengan singkat dapat disebutkan sebagai berikut. Mereka percaya dan yakin bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu Maha Esa, dan yang menciptakan segenap makhluk, yang mengurus, yang mengatur, yang memberi segala sesuatu yang dihajatkan oleh segenap makhluk. Akan tetapi dalam menyembah beribadah kepadanya, mereka membuat atau mengadakan berbagai perantara dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. 1. Menyembah malaikat. Sebagian di antara mereka ada yang menyembah dan menuhankan malaikat. Mereka menganggap bahwa para malaikat itu sebagai wakil Tuhan untuk memberikan segala sesuatu yang diminta atau dihajatkan oleh manusia, dan untuk mencabut kembali pemberian itu. Oleh sebab itu mereka selain menyembah Tuhan juga menyembah malaikat. Bahkan ada juga di antara mereka yang menuhankan malaikat dan menganggap bahwa para malaikat itu anak-anak perempuan Allah. Kedua, menyembah jin, ruh, dan hantu. Selanjutnya di antara mereka ada yang memandang bahwa jin-jin dan ruh-ruh para leluhur yang telah meninggal dunia itu mempunyai hubungan langsung dan hubungan keturunan dengan para malaikat, sehingga dengan sendirinya mereka mempunyai hubungan keturunan juga pada Tuhan. Karena itulah mereka lalu menuhankan dan menyembah jin-jin, ruh-ruh, dan hantu-hantu. Kaitannya dengan itu, ada di antara mereka yang menghormati, memuliakan beberapa tempat yang mereka pandang tempat jin. Di antaranya ada satu tempat jin yang terkenal bernama Darahim. Mereka selalu mengadakan kurban, menyembelih binatang di tempat itu agar terhindar dari bencana yang didatangkan olehnya. 3. Menyembah bintang-bintang. Sebagian di antara bangsa Arab di daerah Arab yang menyembah bintang-bintang, yang dimaksud dengan bintang-bintang adalah matahari, bulan, bintang-bintang yang gemelapan cahayanya, yang bertaburan beribu-ribu banyaknya itu. Mereka menyembah bintang-bintang karena memandang dan menganggap bahwa bintang-bintang itu diberi kekuasaan penuh oleh Tuhan untuk mengatur alam yang luas ini. Sebab itu sudah sepatutnya bintang-bintang itu dihormati, dimuliakan, dan disembah, karena bintang-bintang itu pun menyembah Tuhan. Demikian kepercayaan mereka, sehingga mereka langsung menyembah bintang-bintang. Bintang-bintang yang mereka sembah itu berlain-lainan, lain kabilah, lain pula binatang yang disembahnya. Di antaranya ada yang menyembah matahari, menyembah bulan, dan ada pula yang menyembah bintang Syiro. Keempat, menyembah berhala. Sebagian dari bangsa Arab di daerah Arab ketika itu ada yang menyembah berhala-berhala atau arca-arca yang dibuat dari logam-logam atau dibuat dari kayu batu. Sepanjang riwayat, sebagian besar dari mereka terlalu memuliakan Masjidil Haram dan Ka'bah. Setiap kali mereka ziarah ke daerah suci Mekah untuk mengadakan ibadah haji, menurut pemimpin syariat Nabi Ibrahim, mereka kembali dengan membawa batu-batu yang ada di sana ke negeri mereka masing-masing. Kemudian batu-batu yang dibawanya itu di mana saja mereka berhenti lalu ditaruhnya di tempat yang istimewa, lalu batu-batu itu dikelilingi oleh mereka sebagaimana biasa mereka tawaf mengelilingi Ka'bah. Mereka mengerjakan demikian itu dengan tujuan hendak mengambil berkah
berakibat sangat cinta dan menghormati Ka'bah, padahal mereka baru saja kembali dari tanah suci, dari Ka'bah, serta baru mengerjakan haji dan umroh menurut agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian lama-kelamaan tertaliklah mereka untuk menyembah batu-batu berhala-berhala itu, dan mereka lupa akan petunjuk agama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang sebenarnya.